yang ma'unah kepada kita, wabil khusus yang diberikan pada malam hari ini. Kita oleh Allah diberi kesempatan, diberi waktu untuk bisa hadir di majelis, di acara yang mulia indallah wa indar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu acara beliau Gausul Zaman radhiyallahu anhu, mujahadah rubuh sana, doa bersama pengamal wahidiyah untuk bangsa Kabupaten Subang. Untuk itu mari bersama-sama syukur kita ikrarkan di kaulina alhamdulillahirabbil alamin, untuk menyempurnakan rasa syukur kita kehadirat Allah. Sanjungan salawat salam barokah yang seindah-indahnya, yang setepat-tepatnya kepangkuan Priantun Agung Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam. Tundanya salam ikroman wa ta'ziman wa mahabbatan wa sauqan yang tulus haribaan para sultanul awliya min awalihim ila akhirih. Suma susun khatiratu Syekh Allah Syuhada Zaman radhiyallahu anhu wa ta'alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amadana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan harapan penuh damba, mudah-mudahan Priantun-priantun agung yang tersebut di atas, khususnya Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Gausul Zaman radhiyallahu anhu, selalu memberikan, mencurahkan syafaat tarbiyah mandroh kepada kita, khususnya pada malam hari ini benar-benar mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mendapat syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan barokah karma nadroh yang istimewa dari beliau Gausul Zaman radhiyallahu anhu. Kita yakin acara yang diridhoi Allah, yang diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijangkung doa restu beliau Gausul Zaman radhiyallahu anhu, pasti membuahkan hasil yang memuaskan, peningkatan di segala bidang, khususnya peningkatan dalam perjuangan suci. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirah, mujahidin mujahidat rahimakumullah. Sebelum kami lanjutkan, terlebih dahulu ketika dalam sowan beliau memberikan amanah pada diri kami, yaitu kepada penjenengan semua, yang mana pengamal wahidiyah pada malam hari ini, pengamal wahidiyah Kabupaten Subang yang hadir pada malam hari ini, khususnya umumnya kesemuanya pengamal yang istimewa, yang istimewa di hadapan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Roh Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Karena apa Bapak Ibu? Beliau memberikan amanah pada diri kami untuk menyampaikan salam beliau datang panjenengan. Untuk itu nyuwun izin Kanjeng Romo dalam menyampaikan amanah panjenengan biqauli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, mujahidin mujahidat rahimakumullah. Tadi telah disebutkan bahwa sholawat wahidiyah itu murni amalan, bukan aliran, bukan torekoh, bukan namanya lain apa itu. Adapun di sisi lain ada yang mengatakan itu aliran, wahidiyah itu torekoh, itu urusan mereka. Tetapi Mbah Yai Mu'alib sholawatul wahidiyah
yang menaklif wa'idiyah, yang merangkai amalan sholawatul wa'idiyah, beliau menamakan ini adalah amalan murni. Dan beliau telah mengijazahkan bahwa amalan sholawatul wa'idiyah ini boleh diamalkan dari golongan manapun, suku apapun. Orang yang mengamalkan sholawatul wa'idiyah, Mbah Yai menamakan itu mujahadah. Satu. Yang kedua, pengamal. Kalau di sisi lain, orang kalau sering membaca Al-Quran dinamakan ahli baca Al-Quran, ahli qiraat, ahli sedekah. Tetapi Mbah Yai luar biasa. Orang yang membaca sholawatul wa'idiyah, satu dinamakan mujahadah, yang kedua pengamal. Kenapa Mbah Yai menamakan membaca sholawatul wa'idiyah ini mujahadah? Karena fadilah barokah dari yang dibaca amalan sholawatul wa'idiyah ini untuk kejerian hati dan ma'rifat billah, boleh dibilang, boleh dikatakan ini senjata untuk menaklukkan hawa nafsu. Karena di dalam jiwa, di dalam dada manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang satu nur suci, yang kedua nafsu. Ini setiap hari, siang dan malam selalu berbenturan. Di sisi lain mengajak suatu kebaikan yang nafsu dalam Al-Quran telah disebutkan juz 13, inna nafsa la'amaratum bisu, selalu mengajak berbuat yang tidak baik. Ini berbenturan, berperang terus. Nanti siapa yang berkuasa itu yang menang. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, innal fijati mudghah fa in saluhat saluhat jasadul qulub wa in fasadat fasadat jasadu Allah wa in al-qalbu. Di dada manusia ada dua unsur. Mana yang menang, yang menguasai di jiwa ini. Kalau jiwa ini bersih, maka semua anggota badan menjadi bersih, menjadi baik, mengarah kepada sebuah amal yang diridhoi Allah. Tetapi kalau yang berkuasa nafsu berarti kotor, inna nafsa la'amaratum bisu, maka aktivitas yang dilakukan serba bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ketika baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang, Rasulullah bersabda, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wa ma jihadil akbar ya Rasulullah? Jihadul nafsi. Wahai sahabat, kita telah pulang dari perang yang kecil. Sahabat terkejut, sahabat heran karena apa? Baru saja pulang dari perang yang dahsyat. Karena apa? Jumlah orang kafir berlipat ganda dengan orang mukmin. Terjadi yang luar biasa. Rasulullah mengatakan itu masih perang kecil. Sahabat heran, wa ma jihadul akbar ya Rasul? Perang apa lagi ya Rasul yang lebih dahsyat, lebih besar daripada perang ini? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, yaitu merangi hawa nafsu. Ketika baginda agung Rasulullah SAW dawuh bersabda, perang yang terbesar yaitu perang melawan hawa nafsu, Rasulullah belum bersabda senjata apa, amalan apa yang bisa untuk mengalahkan hawa nafsu. Belum. Mbah Yai Priyantun Agung bibarokati riyadhah tirakat Mbah Yai dipanggil Allah menaklif sholawatul wa'idiyah, satu-satunya amalan yang ampuh, yang mujarab, yang istimewa. Karena apa? Senjata untuk menaklukkan hawa nafsu.
yaitu dengan cara mengamalkan sholawatul wahidiyah. Syarat mutlak hanya satu, sistem cara mengamalkan sesuai bimbingan, maka orang itu akan berhasil. Apa yang menjadi fadilah barokah dari amalan sholawatul wahidiyah? Karena apa? Kunci kebahagiaan, kunci kesenangan, kunci kesuksesan ada pada jiwa ini, ada pada jiwa ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mari, ini acara beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Di sisi lain, pada malam hari ini beliau memberikan fatwa amanah di daerah istimewa Yogyakarta, Nisbusana. Secara rohani beliau hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Untuk itu jangan lepas, jangan terputus ini panjenengan, agar apa? Mendapatkan barokah apa yang kita lakukan, yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Karena acara beliau, mari sambungkan, bayangkan, rasakan beliau ada di tengah-tengah kita, memantau kita satu persatu dengan asto halus beliau. Beliau membersihkan jiwa kita. Mari, ya ayyuhal Susalamullah alaika rabbi bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatil khadratil aliyah. Ya ayyuhal Susalamullah alaika rabbi bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatil khadratil aliyah. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatil khadratil aliyah. Ya sayyidi, ya ayyuhal ghaus, ya sayyidi, getarkan jiwa. Ya sayyidi, ya ayyuhal ghaus, ya sayyidi, ya ayyuhal. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam membersihkan jiwa melawan hawa nafsu, ini jelas sabda Rasulullah, perang yang terbesar. Karena apa? Nafsu ada pada diri kita, nafsu ada pada diri kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang mana sebesar apapun, seberat apapun perang melawan hawa nafsu, kita oleh Allah diirodah, dikehendaki, diberi izin oleh Allah berjumpa kekasih Allah yang mampu menakluk senjata untuk melawan hawa nafsu, yaitu amalan sholawatul wahidiyah. Yaitu amalan sholawatul wahidiyah. Apakah penting orang menjernihkan hati? Penting, bukan hanya penting, tapi kebutuhan kita. Karena kita teringat, kita akan kembali kepada Allah. Yang kembali pada apa? Yang kembali pada Allah? Rohani kita. Allah berfirman, Innallaha tahir la yuhibbu illa tahir, la yakbur illa tahir. Allah zat yang maha suci, tidak akan menerima kecuali sesuatu yang suci. Kalau kita hidup ini, jiwa kita itu kotor, dikotori oleh hawa nafsu, maka ketika kembali kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah. Kita teringat baginda Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, priyantun Allah, kekasih Allah yang dipanggil Allah, beliau selamat sampai tujuan, menghadap kepada Allah ketika menjalankan Isra dan Mi'raj. Kita teringat berangkat dari mana Rasulullah?
Dimulai dari apa Rasulullah sebelum berangkat dipanggil Allah? Disucikan jiwanya dulu oleh malaikat Jibril dan Mikail, yaitu memakai air Zam-Zam. Ketika Rasulullah disucikan jiwanya, Rasulullah tidak jauh, Rasulullah tidak bersabda untuk mencucikan jiwa ada air Zam-Zam, tidak. Bagaimana sabda Rasulullah? Li kulli sayyidin taharatun wa huslun wa taharatul qulubil mu'minina as-sholatu alaiha. Sabda Rasulullah, segala sesuatu itu ada alat untuk mencuci, untuk membersihkan. Adapun untuk membersihkan jiwa mukmin dari kotoran adalah sholawat kepadaku. Jelas kita paham, beribu-ribu macam sholawat, beribu-ribu macam nama sholawat, berbeda-beda nama sholawat, berbeda-beda fadilah